sebelum kita belajar, kita membaca doa. Karena kenapa? Supaya apa yang kita sampaikan hari ini, materi apa yang kita jelaskan hari ini bisa menjadi ilmu dan bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai materi kita hari ini, terlebih dahulu Bapak absen dulu ya. Siapa saja yang tidak masuk, nanti Bapak surga. Yang pertama di sini Marcel masuk. Masuk. Abi. Nah. Sudah itu Rizky. Sudah. Farhan. Hadir. Reza. Nika. Yuka. Ada. Fitri. Hadir ya. Nah, berarti hari ini semuanya hadir ya. Sebelum kita memasuki materi kita ini pada pagi hari ini, kemarin kita sudah membahas tentang materi cara penanganan limbah sampah yang berbentuk non-organik. Apa saja itu non-organik kalau kemarin? Misalkan yang pertama di sini ada botol minuman, ini botol minuman, botol kaleng. Sudah itu ada plastik. Nah, berbentuk plastik misalkan bisa kita olah kalau minggu kemarin seperti bungkus deterjen, rinso bisa kita kelola menjadi bisa bunga ataupun misalkan kita kelola menjadi tas. Misalkan kalau botol minuman bisa kita ini buat kerajinan tangan, membuat tempat pensil. Nah, hari ini kita memasuki materi tentang cara membuat kerajinan tangan yang berbentuk dari alam, sumbernya dari alam. Kalau kemarin non-organik itu bersumber dari manusia. Nah, hari ini materi kita membahas tentang kerajinan tangan yang bersumber dari alam. Nah, sebelum kita mulai, Bapak tulis dulu yang di depan ini. Nanti kalian catat ya. Bapak tulis dulu apa saja judul dan alat yang kita siapkan nanti. Bapak jelaskan, baru kalian catat ya. Nah. Jadi judul besar kita hari ini yaitu tentang kerajinan tangan yang bersumber dari alam. Apa saja alatnya nanti? Yang pertama bisa kita kelola bambu. Tahu sama bambu? Tahu. Ini kebun kalian banyak di bambu.
diperhatikan dulu ke depan sini. Nanti kalian catat ya. Nah, yang bisa kita kelola untuk kerajinan tangan yang bersumber dari alam itu Bapak ambil yang simpel saja. Itu ada 3. Yang pertama di sini bambu. Yang kedua pohon kopi. Yang ketiga ada buah. Tahu sama buah pinang? Nah, kalau misalkan di dusun sering disebut itu apa tuh buah bangka. Nah, yang pertama di sini ada ini bambu. Bambu ini sangat banyak manfaatnya, bisa dikelola bermacam kerajinan tangan. Nah, di sini yang pertama bisa kita kelola anyaman, ada kursi, celengan, ada getuk, ada cangkir kopi. Nah, yang pertama di sini tahu sama anyaman? Nah, misalkan tempat wadah ini kopi. Kalau kalian misalkan panen kopi, itu apa namanya tuh? Donang. Bisa disebut di sini apa tuh kalau bahasa ini? Bahasa Indonesia itu kinjar. Kalau bahasa kita dusun donang itu berbentuk anyaman. Nah, sudah itu ada kursi dari bambu. Nah, sudah itu celengan tahu tempat nyimpan duit. Nah, sudah itu ada getuk. Kalau getuk ini bisa digunakan seperti diletakkan di pos ronda, atau misalkan kalau lagi di kebun ada tetangga, misalkan ada 5 orang menyiapkan getuk ini kalau untuk ada apa, misalkan kalau misalkan lagi bulan puasa bisa digunakan. Nah, sudah itu bisa diukir menjadi cangkir kopi. Nah, yang kedua di sini pohon kopi. Mungkin mayoritas anak-anak di sini ada yang petani. Nah, mayoritasnya petani semua ya. Nah, tahu sama batang kopi? Kalau batang kopi ini kan ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Batang kopi ini yang seperti apa yang bisa kita kelola menjadi asbak tempat rokok. Nah, jadi batang kopi ini yang bisa kita kelola adalah batang kopi yang sudah tua, yang umurnya puluhan tahun. Yang kita ambil di sini antara akar dan batang kopinya. Karena kalau untuk akarnya ini bisa kita buat misalkan seperti karya untuk penari asbak, misalkan bisa kita ukir seperti akarnya, jangan terlalu dipotong semua. Nah, di sini bisa kita ukir menjadi asbak. Nah, sudah itu ada yang nomor 3 ini buah pinang. Mungkin di keliling rumah kalian ada buah pinang ini. Nah, buah pinang ini bisa kita kelola ini menjadi seperti bunga. Nah, buah pinang ini kan ada yang muda, ada yang tua, dan ada yang kering. Nah, yang kita gunakan di sini buah pinang yang sudah kering. Ya, kita bisa kelola di sini. Nah, untuk alat-alat untuk kita membuat kerajinan tangan yang dari alam ini, yang pertama di sini kalau kita ingin misalkan membuat anyaman, kita persiapan dulu parang yang tajam, jangan parang tumpul, tidak akan jadi nanti. Sudah itu pisau kecil untuk meraut sebinya. Sudah itu nomor 3 ada besi atau kawat bengkok untuk mengukir anyaman ini. Nah, yang kedua itu misalkan kalau anak-anak ingin membuat kerajinan tangan melalui misalkan pohon kopi, alat yang kita siapkan apa saja nih? Yang pertama, gergaji. Gergaji untuk apa? Untuk memotong pohonnya biar rapi. Sudah itu ada tahu sama pernis. Pernis ini yang berbentuk jet tapi dia berwarna, warnanya seperti agak kekuningan campur seperti warna kresek pisang. Itu namanya pernis ini. Sudah itu ada parang untuk memotong. Sudah itu pisau kecil untuk mengukir. Sudah itu yang paling berguna ini yaitu pahat untuk membuat lingkaran di tengah batang kopi ini tadi untuk mengukir. Nah, yang ketiga, misalkan anak-anak berkeinginan membuat kerajinan tangan dari buah pinang. Nah,
siapkan? Yang pertama di sini buah pinang yang sudah kering yang bisa kita pakai. Nah, sudah itu ada bambu. Bambu ini kita potong semisalkan ukurannya sebesar pena kalian. Itu apa gunanya di sini? Untuk pohonnya nanti. Nah, sudah itu ada pisau kecil untuk merauhnya halus. Sudah itu untuk biar misalkan tidak tanggal, kita gunakan lem kayu. Nah, selanjutnya biar warnanya elok dan bagus, kita gunakan cat kayu. Sudah itu tempat misalkan sudah kalian buat ini kerajinan tangan ini tadi, kita letakkan di mana? Kita gunakan lagi botol aqua yang besar. Kita gunakan botol aqua tempat wadahnya. Nah, sudah itu kita gunakan pasir. Kita letakkan pasir biar bisa diletakkan bunga yang kita buat nanti. Nah, untuk daunnya misalkan, untuk daunnya kita gunakan daun pisang yang sudah kering. Nah, ini yang kurang di sini gunting. Nah, gunting ini untuk kita memotong daun pisang yang sudah kering, atau bisa kita sebut kalau orang di situ kresek pisang. Nah, ini kerajinan tangan yang bersumber dari alam. Nah, nanti kita ada ujian prakteknya nanti. Nah, sampai di sini ada yang misalkan ingin ditanyakan ke anak-anak sebelum kalian mencatat? Ya? Nah, kalau semuanya sudah paham, kalian catat dulu, nanti Bapak jelaskan lagi nanti tugas kita nanti apa saja. Ayo catat dulu.